ada semua tipe-tipe prosesor ini di AMD. Wih, ada lagi tipe-tipenya lagi tuh. Ya ada dong. Nah, untuk tipe-tipenya apa aja tuh? Mungkin kita bahas sekarang atau kita bahas nanti tuh kira-kira? Kita bahas. Nah, kita sudah membahas tentang dari awal banget dari A sampai Z nih. Yes. Mungkin kita di titik terakhir mungkin orang sudah membulatkan pikirannya, Membulatkan tekad dan tekadnya. pikiran. Sudah ingin mungkin OTW ke sini juga bisa Ya, banget langsung, kan. cus Sudah melihat TKP. review-review dan melihat video kita juga kali ini. Nah, kenapa sih mungkin biar makin make sure lagi ingin membeli AMD? Kenapa sih harus memilih AMD itu? Apapun laptopnya, pastikan prosesor AMD di dalam. Hai Sobat Blessing, kali ini aku bakal ngebahas sesuatu nih yang pasti kamu udah penasaran banget kan? Mungkin bisa langsung aja nih dijelasin. Di sebelah saya ada kakak yang paling ganteng ini. Asik. Bisa dijelaskan? Mungkin secara detail semuanya boleh nih. Oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja Ngobrol nih santai ini ya. sama Sobat Blessing. Boleh santai. Kita sambil ngopi juga bisa sih Mas. Bang, kopi 2 bang. Kopi 2 Bang. Boleh dijelaskan sama Sobat Blessing. Sebelumnya kita yang menyebutnya nama teman-teman di rumah namanya Sobat Blessing, para fans Sobat Blessing. Blessing. Iya, Oke. bener. Halo Sobat Blessing, perkenalkan nama saya Aldian dari tim AMD Consumer. Jadi saya itu yang biasanya menghandle untuk prosesor AMD yang ada di all brand laptop nih. All brand laptop, berarti Yes. kita berarti udah tahu dong, pasti semua di rumah kita bakal ngebahas tentang Bahas AMD. tentang apa ini? Kan AMD gitu ya. pastinya AMD dong, kita pastinya. sudah merah-merah, kita sudah Sudah merah sesuai, dong, ya, ya. opsi kita sudah sesuai dengan sudah Nuansanya oke. merah-merah. Sudah oke, ya. sudah Oke. merah, berarti kita ingin menggebu-gebu untuk membahas AMD. Mungkin Yes. orang-orang belum tahu nih, mungkin ada juga beberapa yang masih bertanya-tanya nih, kira-kira. Mungkin orang-orang juga sendiri mungkin AMD itu apa sih untuk secara apa namanya mungkin orang taunya cuman AMD berarti sebagai prosesornya tadi yang seperti yang Mas bilang sendiri. Sebenarnya AMD itu apa sih untuk secara detailnya sendiri? Gitu. Oke, jadi sebelumnya itu ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bener banget. Artinya tuh. Ya, itu doang. Oh itu doang. Artinya itu doang ternyata. Oke. Jadi AMD adalah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang chip yang lahir di tahun 1969. Jadi AMD itu di dunia persilatan IT atau PC ini sudah malang melintang, malang buana dan malang kemana-mana. Malang kemana-mana, Ya. udah kemana-mana. Secara usia itu sudah sangat-sangat matang banget. Karena sudah lebih di atas 50 tahun. 50 tahun sudah melalang buana. Sudah malang buana. Wow, keren banget. Nah, habis itu apa lagi tuh? Setelah itu juga AMD itu memiliki banyak beberapa produk ya. Di antaranya adalah kita ada produk prosesor yang mungkin teman-teman Sobat Blessing kenal, ada namanya Ryzen dan Athlon. Tuh. Oke. Itu juga kita juga punya produk graphic card yaitu AMD Radeon. Nah, jadi kalau disebut produk yang komplit, AMD komplit banget mulai dari prosesor ada, CPU ada, GPU kita juga punya. Dan itu kenapa? Karena ya kita tahu karena sekarang ini antara CPU dan GPU itu harus berjalan beriringan bersama. Karena kebutuhan laptop zaman now itu banyak menuntut CPU dan GPU-nya daripada yang lainnya. Contoh untuk pengolahan gambar, ya kan, apalagi sekarang kan ngetren tuh game tuh, contoh game tuh semakin ke depan tuh bukannya semakin ringan, tapi malah semakin berat. Semakin berat, iya benar. Karena memang harus dituntut untuk semakin lebih realistis, ya kan, gambarnya harus real banget, ya, apinya kelihatan bagus banget dan sebagainya. Begitu juga untuk produktivitas, contoh misalnya seorang customer yang mungkin dia seorang desainer dan butuh laptop untuk ngerender, nah ada prosesor AMD Ryzen di situ yang cocok banget untuk kebutuhan seperti render ataupun editing. Seperti editing, berarti Yes. AMD berarti AMD tuh banyak ini ya kebutuhan yang bisa banget untuk Sobat Blessing semua di rumah. Semua kebutuhan ada di AMD. Ada di AMD. Nah, terus nih misalnya untuk generasinya tadi untuk sejarahnya, untuk sejarah ringkasnya pun kita sudah bahas nih Mas ya. Nah, mungkin beberapa ada kalangan, mungkin Sobat Blessing semua di rumah mungkin yang ngalamin atau mungkin ada isu-isu desas-desusnya nih Mas. Biasanya ada desas-desus juga tuh biasanya. Karena mungkin kita semua di lo sendiri pun di bawah juga tahu mungkin ya gitu kan. Mungkin dia masih bingung, masih ngeliat review sana sini. Nah, mungkin kita bakal ngebahas di sini Mas. Yes.
mungkin ada isu sedikit mungkin tentang AMD yang kenapa sih AMD tuh panas gitu, Mas? Aduh, kira-kira itu gimana? Panas itu jangan sampai panasnya masuk ke dalam hati ya. Iya, biar nggak panas ini ya, menggebu-gebu jadinya gitu. Jadi gini, saya ingin ini berhubung kita lagi ngobrol santai, ini Boleh. kopinya lama banget nih. Bang, kopi bang! Kayaknya masih ditumbuk tuh. Masih ditumbuk kopi itu. Jadi saat ini itu memang isu itu memang benar adanya. Oh, isu itu benar. Fakta bahwa AMD panas, baterainya boros itu benar adanya. Tapi itu dulu. Dulu banget zaman AMD masih belum ada tipe yang prosesor Ryzen. Oke, paham. Jadi dulu sebelum Ryzen tipenya apa tuh? Yes, A-series. A-series, jadi itu yang masih panas ya, yang dulu. Jadi gitu. itu yang membuat orang-orang taunya image-nya adalah AMD itu panas. Panas, betul. Waduh, oke. Jadi zaman dulu memang kita di A-series memang ya karena teknologi kita belum mumpuni ya tanda kutip, baterai masih boros, suhunya juga tergolong tinggi ya kan, cepat panas. Tapi di zaman Ryzen ini kita malah menggunakan teknologi yang bergaris bawah itu yang kamu di mana yang? Wih, beda. Itu beda. Yang apa nih teknologinya, yang apa nih? Yang terbaru dan hanya dimiliki oleh AMD. Bahkan kompetitor kita belum miliki. Woi. Dan itu yang membuat AMD zaman sekarang terutama Ryzen ini itu baterainya jauh lebih awet dengan suhu yang jauh lebih efisien. Jadi tidak ada lagi yang namanya sekarang AMD Ryzen itu overheat, kepanasan dan sebagainya, nggak ada, men. Berarti untuk boros juga kan isu juga udah nggak lagi ya. Ente kadang-kadang ente nih buat sebagai semua harus tahu nih, dicatat nih kalau misalkan sekarang guys. AMD udah nggak boros, udah nggak panas lagi. Adem, ayem, tentrem. Adem, ayem, tentrem. Paket komplit semua ada di AMD, bener gitu. Ya, jadi AMD zaman sekarang memang ya terutama yang Ryzen ini kita memang menggunakan teknologi yang terbaru banget, bahkan di sebelah belum ada kompetitor, sehingga secara penggunaan baterai juga kita jauh lebih awet, suhu kita jauh lebih terjaga, tidak pernah sampai overheat. Artinya nggak kepanasan. Gitu. Iya, nggak kepanasan artinya. Berarti itu udah oke banget ya dari untuk semua kalangan. Jadi sebenarnya itu sudah kampanye kita udah lakuin bertahun-tahun ya dari semenjak AMD Ryzen Mobile ini launching tahun 2017 hingga sekarang. Cuma memang mungkin belum bisa menjangkau ke seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Tapi paling tidak sukanya saya tuh gini. Dulu, ini saya boleh curhat ya? Boleh curhat. Ya kan kita sampai kapan kita terima lensa AMD biar orang semua sobat budget semua tahu nih di rumah nih. Dulu itu kalau saya, ini zamannya A-series nih ya, kita flashback ke belakang zamannya A-series. Waktu saya visit ke toko gitu, tanya ke teman-teman sales gitu, AMD gimana? Wah masih banyak itu mas, di belakang numpuk barangnya nggak laku-laku. Itu satu gitu. Yang kedua gini juga, kadang itu saya sering menangis dalam hati ya. Customer datang tuh yang pasti akan ditawarin pertama adalah si biru. Kompetitor lain. Yes, iya benar. Sebelah. Oke, nggak perlu sebutin namanya ya. Oke. Ya, pasti itu. Begitu si customer diberikan informasi soal si biru dan nggak cocok mungkin karena harga ya. Oh kita punya nih alternatifnya, keluarlah AMD. Wih. Jadi AMD itu biasanya akan selalu menjadi last choice atau second choice dalam sebuah penjualan. Karena ya memang saat itu teknologi kita belum yang terbaru ya, sehingga kita ya oke lah, yang penting AMD bisa jalan. Tapi saat ini saya sering sekali melihat di toko-toko kemana-mana waktu saya visit, AMD itu sering loh dijadikan rujukan pertama. Rujukan pertama? Waktu orang mau mencari sebuah laptop. Wih. Tuh, keren loh AMD, men. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang di rumah? Iya, di belakang, tepuk tangan belakang tuh diam semua itu. Ini pada begini mantengin semua, nulis semua. Apa sih detail-detailnya gitu? Berarti sudah menjadi bukan second choice lagi ya? Yes. Menjadi yang paling pertama direkomendasikan. Sering banget saya mendengar tawaran yang pertama adalah AMD. Dan itu saya bangga ya, artinya dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun, ya dari tahun 2017, 2023, 5-6 tahun ini, itu orang yang dulunya bertahun-tahun ke belakang itu selalu biru itu sudah bisa dialihkan loh. Artinya
5 tahun nih untuk IT itu cepat banget karena ini kan bukan jangka waktu yang lama juga. Bisa dengan dengan perjuangan, dengan campaign dan sebagainya, akhirnya sales toko juga pede. Kalau teknologi yang kita berikan itu tidak bisa diandalkan, saya yakin teman-teman sales yang di toko juga nggak pede untuk jual. Itu satu. Yang kedua juga kalau sekarang customer tuh pinter-pinter loh. Dulu itu kalau beli sebuah perangkat laptop itu mereka harus datang ke toko misalnya gitu, tanya detailnya dan sebagainya ke toko. Tapi sekarang ada perubahan kebiasaan. Kadang customer sebelum mereka beli, mereka akan mencari informasi tentang produk yang akan dia beli. Nah, bener banget. Itu yang paling sering terjadi di sini sih, bener banget. Apalagi orang-orang juga mungkin masih awam dengan AMD ini. Pas banget nih untuk kamu yang sebelumnya yang lagi nonton, kita bakal ngejelasin dari A sampai Z ya. Yes, kita kupas tuntas untuk AMD sendiri. Mungkin jadi kamu nggak perlu bertanya-tanya lagi gitu kan, karena mungkin kamu sudah tahunya di kompetitor lain. Nah, kita akan ngebahas lebih detailnya apa sih dan kenapa gitu kan. Betul banget tuh. Jadi saat ini memang AMD ya kita melihat kebutuhan ya. Kebutuhan saat ini di laptop itu semakin ke depan ini kebutuhannya juga nggak semakin sedikit tapi semakin banyak. Contoh, orang sekarang sudah nyaman. Apalagi dulu ya kita 2 tahun belakangan kemarin kena wabah COVID. Itu mengubah habit orang yang kebiasaan di kantor bertemu, meeting, face to face, harus di rumah menggunakan aplikasi virtual ya seperti itu, dan harus mau tidak mau tanda kutip sedikit dipaksa untuk membeli laptop. Yes, benar banget. Untuk produktivitas, untuk bekerja, untuk sekolah. Akhirnya orang sudah yang biasanya mungkin nggak terbiasa pakai laptop, mau tidak mau, suka tidak suka harus terbiasa dengan perangkat tersebut. Nah, karena sudah kebiasaan, sekarang orang sudah nyaman dengan namanya laptop, dan kebanyakan sekarang orang juga mulai enjoy dengan laptop karena laptop ini adalah perangkat yang portable, yang mobile ya. Jadi tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan dimensi. Tidak terbatas ruang, waktu, dan dimensi. Iya, benar banget. Ini kita dimensi alam, ini dunia bumi, dimensi bumi nih. Nah, oleh sebab itu AMD melihat di situ bahwa kebutuhannya ini sekarang udah beda banget dengan mungkin beberapa tahun yang lalu. Laptop dulu bisa dikatakan sebagai dianaktirikan ya. Orang lebih condong untuk menggunakan perangkat desktop untuk kebutuhan yang lebih berat. Untuk main game misalnya, untuk kebutuhan editing misalnya, orang biasanya di-preferkan menggunakan desktop. Tapi dengan kemajuan teknologi dan ada AMD di situ, lambat laun ini mulai teralihkan ke laptop. Sehingga orang saat ini kalau ingin bekerja itu sudah nyaman banget, mau dari pekerja kantoran ataupun seorang desainer atau juga teman-teman sobat Blessing yang suka main game, itu ada semua tipe-tipe prosesor ini di AMD. Wih, ada lagi tipe-tipenya lagi tuh? Ya, ada dong. Nah, untuk tipe-tipenya apa aja tuh? Mungkin kita bahas sekarang atau kita bahas nanti tuh kira-kira? Kita bahas Lebaran tahun depan. Boleh, kita tungguin tuh sampai Lebaran tahun depan. Mungkin sobat semua di rumah setia menunggu nih sampai akhirnya tahu detailnya gimana, agak cocok nih memilih yang pas banget untuk kebutuhannya mereka tuh kira-kira. Nah, berarti untuk sendiri apakah sendiri AMD tuh mempunyai tipe untuk yang menyesuaikan dan kebutuhannya sendiri untuk AMD? Jadi kalau secara kebutuhan itu AMD ada tipe-tipenya. Jadi kita sebutkan yang paling entry level. Ada di situ AMD Athlon. Namanya Athlon. Nah, Athlon ini segmentasinya adalah untuk pekerjaan yang ringan-ringan nih. Sebenarnya pekerjaan yang ringan-ringan artinya ya office, browsing, untuk desain-desain kecil-kecilan, Corel, Photoshop masih ya, kalau Anda bukan seorang profesional masih oke lah. Masih oke. Berarti untuk menggunakan prosesornya AMD Athlon ini. Oke. Untuk bermain game memang bukan genre gaming tapi masih bisa. Beberapa game-game e-sport itu masih oke, paling nggak
dengan resolusi yang 720 pixel, 720p dengan settingan rata kiri, oke low lah ya. Iya, low banget. Nah, itu masih oke, Anda bisa mendapat FPS sekitar 30, itu udah lebih dari cukup. Ya, mengingat ini bukan genrenya bukan laptop gaming. Nah, tadi kita udah bahas tentang seri Athlon. Terus ada seri apa lagi tuh, Mas, selanjutnya? Nah, di atas Athlon ada keluarga besar Ryzen. Keluarga besar Ryzen. Keluarga besar Ryzen. Kenapa keluarga besar? Karena tipenya banyak. Oh, tipenya banyak tuh? Ya, market segmennya banyak. Oke. Ya. Dari yang paling awal deh? Paling awal dari entry level ada namanya AMD Ryzen 3. Ryzen 3. Nah, prosesor ini biasanya cocok untuk everyday computing. Jadi untuk kebutuhan basic, ya produktivitas awal, biasa-biasa kayak office, browsing-browsing. Game juga oke, cuma ya tahu sendiri lah ya, maksudnya karena dia segmennya bukan gaming ya, untuk resolusi 720 dengan settingan rata kiri masih oke. E-sport kayak CS:GO misalnya seperti itu udah oke lah ya. Terus juga di atas Ryzen 3 ada namanya AMD Ryzen 5. AMD Ryzen 5. Yes, AMD Ryzen 5 ini memang secara posisinya dia itu diperuntukkan untuk kelas yang menengah lah ya. Kelas menengah. Jadi secara jumlah core biasanya jauh lebih banyak juga. Karena memang kebutuhannya agak lebih berat juga dibandingkan dengan AMD Ryzen 3. Iya, seperti itu. 3, 5, terus ada lagi Ryzen 7. Ryzen 7, oke. Untuk Ryzen 7, jadi kelasnya untuk siapa nih? Nah, segmennya itu adalah lebih ke para profesional nih. Profesional. Entah itu profesional desainer, ataupun mungkin para pencinta game yang membutuhkan kualitas gambar yang jadi lebih bagus. Nah, kan gitu. Iya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman Sobat Blessing yang memang pekerjaannya adalah mungkin desain grafis ataupun editor video, itu gunakanlah AMD Ryzen 7 ini. Jadi itu untuk untuk tergantung kebutuhan para Sobat Blessing semua. Jadi tiap kebutuhan customer itu ada semua di AMD. Ada semua. Ada satu lagi yang paling tinggi kastanya. Oh, ada lagi yang paling tinggi nih? Ada. Makanya saya bilangnya keluarga besar karena kastanya agak banyak nih. Oh, iya. Jadi semuanya punya tipe-tipe tersendiri nih, segmen-segmen tersendiri. Apa nih kasta paling tertinggi? Yang paling tinggi adalah AMD Ryzen 9. Ryzen 9. Nah, Ryzen 9 ini memang full pure itu mengandalkan sisi performa. Ya, jadi kalau yang paling bawah atau entry level itu mengandalkan sisi mobilitas kayak Ryzen 3, Ryzen 5. Nah, mulai ke Ryzen 7, Ryzen 9 ini lebih ke performa. Semakin tinggi 9 ini, itu otomatis performanya semakin tinggi juga dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan yang lainnya. Yes, dan juga fitur-fitur atau teknologinya juga yang paling baru sendiri ada di Ryzen 9. Ryzen 9. Gitu. Berarti itu kayaknya untuk AMD sendiri pun udah punya pasaran sendiri. Jadi kamu mau mencari untuk yang travel semua sudah ada. Betul, karena apapun kebutuhan dari Sobat Blessing semua itu ada semua di AMD gitu. Jadi tinggal pilih aja mau untuk ya kantoran biasa Anda bisa pakai Ryzen 3 ya kan. Atau mungkin Anda Sobat Blessing suka desain-desain atau game-game, mungkin bisa pakai yang Ryzen 5 juga. Tapi kalau misalnya Anda seorang profesional, saya sarankan menggunakan Ryzen 7 ataupun Ryzen 9. Karena banyak banget mungkin customer yang kesini mampir atau bertanya secara online tuh juga nanyanya tuh, aku mau yang misalkan untuk kerja kantoran tapi untuk editing juga gitu. Untuk Ryzen mana tuh tipenya. Jadi udah kejawab dong pastinya, misalnya pakai 3 sama 5 ya. Jika hanya untuk yang edit ringan gitu. Tapi kalau emang misalkan mau pakai yang Ryzen 9 itu juga sebenarnya oke banget ya. Oke banget. Jadi sekalian jadi editor aja gitu kan, karena performanya juga tinggi. Performanya juga tinggi seperti itu. Dan alhamdulillah lagi AMD Ryzen dan Athlon itu merata sekarang brandnya nih. Oh gitu. Ya, kalau ini cerita lagi, curhat lagi ceritanya, curhat lagi. Dulu itu di tiap brand laptop ya, AMD itu biasanya tipenya paling sedikit sendiri. Ya. Kenapa tipe sedikit? Karena mungkin memang
tanda kutip tidak ada yang bisa diandalkan lah ya. Oke, paham. Ya, seperti itu. Nah, di AMD Ryzen, apalagi Ryzen yang terbaru saat ini, Ryzen 7000 nih, itu semua SKU dari tiap brand itu ada AMD-nya tuh. Mulai dari entry level, segmentasi yang medium, premium thin and light juga ada, segmentasi gaming juga ada juga semua. Jadi artinya brand laptop tuh sekarang juga udah percaya dengan performa dari AMD Ryzen, Sobat Blessing, seperti itu. Dan itu juga salah satu alasan AMD nggak panas. Nggak panas, jadi udah jadi brand aja itu percaya. Iya benar. Brand-brand besar laptop itu percaya dengan kualitas yang ada di AMD saat ini. Gitu. Kenapa Sobat Blessing belum? Nah, kenapa Sobat Blessing belum? Mungkin masih ragu, segera sudah terbuka. Langsung OTW ke Blessing Komputer. Langsung Blessing Komputer. Nah, kita sudah membahas tentang dari awal banget, dari A sampai Z nih. Yes. Mungkin di titik terakhir, orang sudah membulatkan pikirannya, membulatkan tekad dan pikiran. Sudah ingin mungkin OTW ke sini juga bisa banget langsung, kan. Sudah melihat review-review dan melihat video kita juga kali ini. Nah, kenapa sih mungkin biar makin make sure lagi ingin membeli AMD? Kenapa sih harus memilih AMD itu kira-kira? Kenapa harus memilih AMD? Karena hanya AMD yang sampai saat ini memiliki teknologi paling terdepan. Teknologi paling terdepan itu harus kenapa? Nah, kita sekarang sudah membuka jalan yang lebar karena AMD mempunyai teknologi terdepan pastinya. Yes, betul, terdepan. Jadi udah nggak perlu lagi kamu sekarang kayak misalkan masih bingung, udah kita udah nggak kita udah jelasin semuanya tadi, nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu namanya juga anak muda galau lah intinya. Iya, biasa galau. Saya juga anak muda tuh sering galau saya. Anak muda tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 80-an kali. Tahun 80-an, jadi udah nggak perlu galau-galau lagi nih, udah tahu sekarang. Dari tadi saya ditanya ini Sobat Blessing, sekarang balik tanya nih ke hostnya nih, kenapa harus beli di Blessing Komputer? Nah, karena di Blessing Komputer ada pusat IT di Bali tuh, jadi semua produk-produk kita ada di sini. Betul banget. Itu betul banget, karena gini, saya baru pertama kali ini tadi ke Blessing ya, saya lihat toko Blessing tuh wow banget ya. Wow itu karena apa? Line up-nya super komplit. Paling komplit, saya lihat, dari yang paling entry level sampai high end tipe A sampai Z. Sampai semua kita punya nih, sampai limited edition tuh kita punya. Ada dong, saya lihat tuh Ryzen-nya komplit banget. Komplit banget, apalagi Ryzen di sini komplit banget, semuanya ada tuh. Sampai terbaru pun juga ada. Yes, bener banget. Jadi nggak usah ragu lagi ya, belinya di Blessing Komputer, prosesornya pakai AMD. Seperti itu. Seperti itu deh. Nah, tadi kita udah bahas seputar AMD ini. Kira-kira Mas Aldian sendiri ada nggak sepatah dua patah kata untuk Sobat Blessing semua di rumah? Ada dong. Apa tuh? Harus ada. Harus ada pastinya. Oke. Apapun laptopnya, pastikan prosesor AMD di dalamnya. Cuas. Segini Mas. Cuas, gini ya. Cuas. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you. Thank you.